Saat Anda berdoa, apakah Anda sungguh mengharapkan sesuatu terjadi setelah Anda berdoa itu? Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16b hingga yang ke-18 menjelaskan seseorang yang berdoa dengan cara yang luar biasa. Dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, kita akan membahas pada Jumat 26 Juni hari ini ya mengenai seorang manusia biasa. Namanya adalah Nabi Elia. Ia sama seperti Anda dan saya, orang percaya kepada Tuhan. Dia berdoa, namun ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan sesuatu terjadi. Hari ini kita akan membahas dengan tema tantangan Nabi Elia. Terdapat pada 1 Raja-Raja pasal 17 hingga yang ke-19. Untuk peta tentang lokasi-lokasi kejadian dan rute perjalanan Elia, Anda bisa melihat di layar pada halaman yang pertama. Warna hitam adalah panah yang menunjukkan rute perjalanan Elia, serta panah warna merah dan biru menunjukkan tentang lokasi-lokasi kejadian. Mari kita masuk pembahasan kita. Elia adalah orang Tisbe dari Tisbe Gilead. Elia dipanggil Tuhan untuk menghadapi Raja Ahab, raja ketujuh dari Israel yang sangat jahat itu. Dikatakan Elia mendatangi dan berkata, mulai hari ini hujan tidak akan turun dari langit, bahkan embun pun tidak akan muncul. Lalu kemudian Tuhan membawa Elia untuk menyingkir ke sungai Kerit di sebelah timur atau di seberang dari sungai Yordan. Di sana Tuhan sudah berkata kepada Elia, engkau di sana dan akan dipelihara oleh burung gagak. Dan benar, ketika Elia ada di sana, burung gagak pagi dan petang membawa roti dan daging kepada Elia. Mujizat terjadi. Saya tidak tahu dan banyak penafsir ya mencoba untuk mengerti tentang burung gagak yang datang kepada Elia untuk membawakan roti dan daging dan memelihara Elia selama beberapa waktu di sana. Ajaib penyertaan Tuhan bagi Elia yang sudah taat dan dia berdoa supaya hujan tidak turun, dan itu yang terjadi, dan Tuhan juga memberikan pemeliharaan yang luar biasa melalui burung gagak ini. Nah, beberapa waktu kemudian sungai itu ikut kering karena hujan tidak diturunkan. Lalu Tuhan menyuruh dia ke Sarfat di daerah Sidon untuk berdiam di sana. Nah, Tuhan berkata, aku telah menyediakan seorang janda untuk memberi kamu makan. Jadi Elia, saya bayangkan dengan mantap berangkat ke luar negeri, ya ke wilayah utara, ke daerah Sarfat. Dan benar, di pintu gerbang Sarfat, Elia berjumpa dengan seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Namun janda ini bukan janda yang kaya, bukan orang yang berada. Janda itu justru sebaliknya seorang yang miskin sedang mengambil kayu api. Elia percaya kepada Tuhan, dan dia berkata kepada janda itu atau perempuan itu, minta sedikit air dalam kendi. Janda itu ternyata meresponi dengan baik, dan sementara dia mau balik ke rumah untuk mengambil air dalam kendi, Elia mengajukan permintaan keduanya, minta roti juga dong. Saudara, janda itu akhirnya menyampaikan akan situasinya. Saya ini nggak punya makanan, nggak punya minuman, nggak punya tepung cuma segenggam. Saya ini cuma cari kayu bakar sepotong dua potong untuk saya bakar, jadikan tepung ini roti, lalu selesai kami makan rotinya, kami sudah nggak punya apa-apa lagi, maka saya dan anak saya siap-siap mati kelaparan. Namun janda ini percaya kepada Elia. Dia berkata, oke, kalau kamu minta, saya tetap akan masak dan saya akan berikan buat kamu lebih dahulu. Luar biasa, bukan? Dan itulah yang terjadi. Elia berkata, masak aja itu tepung, ya percayalah, maka tepung tidak akan habis-habisnya, minyak tidak akan habis-habisnya tertuang, ya, dan akan mencukupi selama masa paceklik itu. Dan itulah yang terjadi. Janda itu melihat akan mujizat Tuhan, ia dipeliharakan karena ia memelihara akan, atau dia memberikan makanan kepada Nabi Elia, hamba Tuhan itu. Dan bukan hanya itu, sebentar kemudian, ya, anak lelaki dari janda itu sakit keras sampai akhirnya tidak ada nafasnya atau mati. Janda itu menangis dan dia berseru, kamu ini nabi, datang ke sini malah bawa sial saja. Ya, dan Nabi Elia berkata, sabar. Lalu dia datang kepada Tuhan dan dia berdoa. Dan di dalam doanya, dia memohon supaya Tuhan memulangkan nyawa anak itu. Dia memohon 3 kali dan sambil mengunjurkan akan badannya ke atas anak itu. Dan mujizat terjadi lagi. Tuhan menghidupkan kembali anak itu. Jadi ketika Elia datang kepada janda Sarfat, ya memang Elia dipelihara oleh janda itu dalam hal makanan. Tapi sesungguhnya Tuhan juga mengirimkan Nabi Elia untuk memberikan kehidupan dan penyertaan kepada janda itu dengan memberikan tepung yang terus-menerus muncul dan juga menghidupkan akan anaknya yang sedang terserang akan sakit keras itu. Haleluya. Setelah kejadian itu, ya, kita mendapatkan bahwa Ahab mulai kebingungan karena tidak ada air. Maka dia mengajak orang kepercayaannya, namanya adalah Obadja, untuk menjelajahi negeri dan berpencar ke dua sisi mencari akan mata air. Dan sementara mereka berpencar, Elia rupanya telah disuruh Tuhan untuk menjumpai akan Ahab dan Obadja. Pertama-tama ia menjumpai akan Obadja, dan Obadja bercerita, saya ini orang yang takut akan Tuhan. Sebagai kepala istana raja, ya, ia punya kesempatan untuk boleh menemukan atau menyembunyikan tepatnya daripada nabi-nabi Tuhan, ya, nabi-nabi Tuhan Allah Yahweh, ya, disembunyikan ketika Isabel dan Ahab ingin membasmi seluruh para nabi Tuhan, bahkan memberikan kecukupan berupa makanan kepada nabi-nabi itu. Ya, lalu kemudian Obadja berkata, kalau saya berkata kepada Ahab, saya nanti akan dibunuh. Lebih baik ya kamu Nabi Elia yang datang saja langsung menghadap kepada Raja Ahab. Dan demikianlah Elia lalu berkata kepada Ahab. Dan tahu yang dikatakannya, Elia memberikan sebuah tantangan. Dia berkata,
Kita ketemu di Gunung Karmel, silahkan kamu bawa 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Semua orang yang dihidupi di istana dikasih makan, padahal mereka adalah nabi-nabi palsu yang hanya memberikan Allah palsu untuk mendapatkan kehidupan dari ibadah yang sia-sia itu. Lalu kemudian Elia dan rombongan nabi-nabi, bahkan seluruh bangsa Israel berada di puncak Karmel. Setelah saya pernah ke Israel, saya sempat datang ke puncak Gunung Karmel itu. Saya pikir di sana saya akan menemukan gambar mezbah atau api dan segala api yang turun dari langit dan segala sesuatu. Tapi rupanya yang pertama kali tampak di sana adalah patung daripada Nabi Elia yang sedang membunuh habis akan nabi-nabi Baal dan Asyera tersebut. Apa yang terjadi di sana? Begini Bapak Ibu, di Gunung Karmel, Elia menantang akan bangsa Israel. Dia katakan, hai bangsa Israel, kamu sudah meninggalkan akan Tuhan Allah yang hidup, bahkan kamu sekarang menyembah kepada Baal dan Asyera. Sekarang mari kita lihat siapakah sesungguhnya Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa itu. Lalu kemudian didirikan dua mezbah, ada kayu api di sana, dan setiap mezbah ada sepotong lembu, dan kemudian tantangannya adalah siapa yang bisa menurunkan api dari langit untuk membakar akan korban persembahannya itu lembu itu. Itulah yang berarti Allahnya benar dan hidup dan berkuasa. Nabi Baal dan Asyera mulai dengan doanya. Mereka berteriak-teriak dengan segala ritualnya, tapi api tidak muncul dari langit. Lalu kemudian diejek oleh Elia, dan kemudian mereka toreh-toreh badannya sehingga badannya berdarah-darah. Tapi Nabi Baal tidak mendapatkan juga akan api dari langit itu. Lalu tiba giliran Elia, menjelang sore hari itu, Elia bahkan siram seluruh mezbah itu dengan air, ya 4 buyung air disiramkan, selama 2 kali disiramkan sampai basah kuyup, 3 kali disiramkan sampai basah kuyup. Lalu kemudian Elia berdoa. Dan sementara berdoa, tiba-tiba api turun dari langit, membakar habis akan kayu apinya, akan lembunya, mezbah, dan seluruh air yang ada di sana bahkan juga hangus. Saudara, Tuhan membuktikan dialah Allah yang hidup dan berkuasa. Rakyat bersujud di hadapan Tuhan Allah Yahweh. Lalu kemudian Elia memimpin bangsa Israel untuk membantai seluruh nabi-nabi istana itu di sungai Kison, yaitu sungai yang mengalir dari puncak Gunung Karmel ini. Kemudian Elia berkata kepada Raja Ahab, tuh lihat nabi-nabimu cuma sekedar nabi-nabi palsu. Ahab dipersilahkan istirahat sambil makan, lalu Elia berdoa. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, mukanya di antara kedua lututnya. Dia berdoa berulang kali. Satu kali dia berdoa, tanya kepada bujangnya, apakah kau sudah lihat akan awan yang akan menurunkan hujan? Belum ada. Lalu Elia berdoa lagi, muka sampai ke kedua lututnya. Dan kali kedua dia tanya lagi kepada bujangnya, kamu lihat awan? Belum lihat. Lalu dia berdoa lagi, 7 kali dia berdoa. Dengan penuh keyakinan, sungguh-sungguh dia percaya awan dari yang membawa hujan itu akan diturunkan. Dan benar. Akhirnya kali ketujuh, terlihatlah awan masih kecil yang sementara menuju ke arah Gunung Karmel. Dan kemudian Elia menghentikan doanya, dia berkata kepada Ahab, cepat-cepat pulang sebelum hujan akan turun. Dan kemudian sebentar kemudian hujan benar-benar turun. Ya, rakyat bersuka cita. Ahab sementara naik kereta, ya menuju ke jalan pulang, ya di lembah Yisril, ya ia melihat sesuatu yang ajaib. Nabi Elia sedang berlari, mendahului akan kereta dengan kuasa daripada Tuhan. Rupanya Nabi Elia sanggup berlari dengan sangat cepat, bahkan mendahului Ahab sampai di lembah Yisril ini. Saudara-saudara, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan juga akan sungguh-sungguh menganggap serius dengan apa yang diharapkan dan dimohonkan kepada Tuhan. Pasal yang ke-19. Namun memang Elia dikatakan adalah manusia biasa, atau masanya imannya demikian besar dan kuat penuh dengan kemenangan, tapi di saat setelah itu kemudian tampak demikian kecil. Isabel marah mendengar bahwa nabi-nabi istana dihabisi, dibunuh, lalu dia mengancam akan membunuh Nabi Elia besok siangnya. Elia ketakutan, dan kemudian dia berlari ya ke Beersheba di wilayah Yehuda. Yehuda ingat adalah Israel Selatan, di luar jangkauan Israel Utara. Nah, Beersheba ya dia meninggalkan bujangnya, lalu dia berjalan lagi seharian ya menuju ke padang gurun, terus ke selatan di sana. Lalu tiba pun Arar yang mengeluh kepada Tuhan, bagaimana ia akhirnya dikejar-kejar oleh Isabel, sementara ia melakukan akan firman Tuhan, lalu dia tertidur. Malaikat Tuhan datang membangunkan Elia sementara tidur, mengguncang bahunya dan berkata makan. Dan memang di sebelah kepalanya ajaib, ada roti bakar dan kendi berisi air. Dia makan, minum, sementara dia mau tidur lagi, malaikat menyentuh baunya kedua kali dan mengatakan makan. Ada roti bakar dan kendi lagi. Dia makan, dan oleh kekuatan daripada makanan daripada malaikat itu, maka Elia berjalan 40 hari, 40 malam, terus ke selatan melintasi kerajaan Yehuda, terus ke bawah sampai di daerah padang gurun, dan kemudian dia naik ke Gunung Horeb, yakni Gunung Allah, ya, atau nama lainnya adalah Gunung Sinai. Gunung di mana Allah menampakkan diri kepada Musa untuk memberikan 10 perintah Allah. Di tempat itu, di Gunung Horeb, Elia bermalam di gua, dan kemudian firman Tuhan datang. Tanya, apa kerjamu di sini, hai Elia? Dan Elia menjawab dengan semangat, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, yang melayani Allah semesta alam, namun sekarang aku dikejar-kejar oleh Isabel. Lalu Tuhan berkata, oke, kalau begitu silakan kamu keluar gua untuk berdiri di hadapan Tuhan. Sementara Elia di muka gua, Tuhan hadir, ya, didahului dengan angin besar, ya luar biasa mengguncangkan, lalu dilanjutkan dengan gempa bumi yang luar biasa, ya lalu dilanjutkan dengan api yang besar. Dan akhirnya dalam angin sepoi-sepoi, lalu kemudian Allah berbicara lagi kepada Elia, apa kerjamu di sini, hai Elia? Elia masih berkata, ya aku bekerja segiat-giatnya untuk engkau ya Tuhan. Dan kemudian Tuhan memberikan perintah. Pertama, urapi Hazael,
jadikan dia raja atas Aram. Aram adalah kerajaan yang di utaranya Israel Utara, ya, sehingga dia menjadi ancaman ya terhadap Israel Utara ini, ya. Lalu yang kedua, mengurapi Yehu, cucu Nimsi, menjadi raja atas Israel, yang nantinya berarti menggantikan oleh Ahab ini. Dan yang ketiga, mengurapi Elisa bin Safat dari Abel Mehola untuk menjadi nabi yang menggantikan Elia. Dan dia berkata, nanti kalau ada orang yang jahat akan dihabisi oleh Hazael. Kalau lolos dari Hazael akan dihabisi oleh Yehu. Kalau lolos dari Yehu, maka Nabi Elisa yang akan dipakai Tuhan untuk menghakimi. Dan Tuhan juga menyampaikan, ternyata di Israel, di tengah-tengah situasi bangsa Israel dibawa pada penyembahan Baal, ternyata ada 7.000 orang di Israel yang sama sekali tidak menyembah Baal dan tetap setia kepada Tuhan. Sebuah penghiburan untuk Elia yang merasa berjuang seorang diri untuk Tuhan. Sebenarnya ada banyak orang yang tidak diketahui Elia, namun rupanya sama seperti Elia, mereka juga setia kepada Tuhan. Dan kisah ini ditutup pasal yang ke-19 dengan Elia yang kemudian berjalan balik ke wilayah melintasi Yehuda, lalu masuk ke wilayah Israel Utara, tidak khawatir lagi, tidak takut lagi. Dan pertama yang dilakukannya adalah dia mencari akan Elisa bin Safat yang akan menggantikannya. Ketika ia berjumpa dengan Elia, ya dia mendapatkan Elia adalah seorang pekerjaan yang luar biasa. Dia bekerja bersama dengan para burunya, memakai 12 pasang lembu, dan Elia sendiri sebagai sang tuan atau majikan, dia juga ikut mengerjakan akan lembu ini. Lalu kemudian Elia yang mengenakan jubahnya kepada di bahunya Elisa, dan Elisa yang menyadari bahwa sang nabi meminta Elisa untuk ikut akan Elia dan melayani akan Elia, menjadi hambanya Elia. Jadi sebelum mengikuti akan Elia, Elisa meminta izin untuk mencium kepada orang tuanya lebih dahulu, ayah ibunya. Lalu kemudian ia balik, sembelih akan lembunya, bajaknya dipatahkan, dijadikan kayu api, lalu dagingnya diberikan kepada para pekerjanya. Sebuah simbol bahwa Elia ketika akan mengikut Tuhan, ketika akan melayani Tuhan, dia sungguh hati, dia berpamitan kepada orang tuanya, seolah-olah berkata, saya sekarang mau ikut Tuhan, saya tidak bisa lagi untuk banyak berada di dalam keluarga. Dia patahkan sapi lembu yang dia tunggangi serta mata bajaknya, menjadi sebuah simbol dia tidak akan kembali kepada tanah di mana dia sedang bekerja, dan dia bagikan kepada para pekerjanya sebagai simbol bagaimana mereka dia menghormati akan rekan-rekan kerjanya. Dan kemudian ia pergi meninggalkan semuanya untuk mengikuti Nabi Elia sampai pada akhir hidupnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setiap kali kita menjawab panggilan Tuhan, jawab dengan serius. Setiap kali kita berdoa kepada Tuhan, berdoa dengan serius. Dan Tuhan juga akan menganggap setiap doa kita sebagai hal yang serius. Dan kita akan melihat jawaban-jawaban atas doa-doa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Kami manusia biasa, sama seperti Elia, manusia biasa. Kami orang benar, sama seperti Elia, orang benar. Dan kami berdoa, sama seperti Elia, juga berdoa. Maka tolong kami ya Tuhan, untuk memiliki pengalaman-pengalaman di dalam doa-doa kami. Bahkan ketika kami berdoa dan berharap kepadamu, serius di dalam hidup kami bersama Engkau. Dan kami melihat bagaimana Engkau serius juga di dalam mengatur, dalam mengelola hidup kami, dalam menjawab akan doa kami, dan juga di dalam membawa kami dalam jalan panggilan-Mu. Ini doa kami ya Bapa. Serius kami berdoa kepada Engkau. Benar doa kami. Haleluya. Amin.